Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Yahweh Besem Yeshuam Sawara Kodes. Saat ini saya bersama istri dan rombongan Aleto KPI Indonesia bersama agensi Aleto Venture. Kami sudah berada di tanah perjanjian dan saya saat ini ada di tembok ratapan Western Wall yang menjadi sejarah hebat bagi bangsa Israel. Nah, keberadaan saya di tempat ini bukan karena saya punya duit, punya uang, tetapi saya berada di tempat ini karena saya rindu. Kerinduan saya selama 65 tahun saya baca kitab Torah, kitab beribadah saya, dan sejak mengenal nama Yahweh tahun 99, saya rindu ke tempat ini. Yang paling saya rindukan di Israel adalah Western Wall ini, karena tembok ratapan ini, karena saya tahu betul sejarah ini. Nah, saya melakukan the law of attraction untuk supaya saya bisa bersama istri saya pergi ke Israel ini. Sejak tahun 2003 bulan Januari saya sudah melakukan the law of attraction. Sebelumnya saya nitip surat kepada Bapak Gembala saya tahun yang lalu, tahun 2021, yang datang ke sini, dan bunyi surat saya, kalau Bapak Yahweh izinkan saya ke Israel, saya pasti ke Israel. Dan Tuhan pakai sisa hidup saya untuk menjadi berkat dan menjadi pelayanan saya, memenangkan banyak jiwa dimanapun Tuhan tempatkan saya. Itu titipan surat saya, dan Tuhan pulihkan mata saya. Itu kerinduan saya. Hanya itu yang saya tulis di surat saya titipkan kepada saya. Dan setelah itu tahun 2023 saya melakukan the law of attraction atau hukum Loa yang diajarkan oleh Papi Lukas, karena saya sudah paham apa secara doktrina the law of attraction itu. Saya mulai puasa doa 3 hari 3 malam. Saya mengampuni orang-orang yang menyakiti hidup saya, dan saya minta ampun kepada Bapak Yahweh kalau saya juga menyakiti hidup orang. Setelah itu saya melakukan the law of attraction. Tapi karena kondisi mata saya sebagai penderita glaukoma, saya tidak bisa menulis 55 kali 5. Saya hanya perkatakan secara afirmasi. Lesana haba aba Yerusalem ken Yehiroson. Lesana haba aba Yerusalem ken Yehiroson. Itu yang selalu saya perkatakan dalam doa saya. Setiap saya berdoa, saya ambil doa 4 jam setiap hari. Malam jam 2, jam 3 saya berdoa. Pagi saya berdoa, siang saya berdoa. Jadi saya berdoa sakarit minha, dan siang sampai sore dan malam 4 kali saya berdoa. Ya, sakarit minha dan ma'arif saya lakukan secara rutin sampai saya ikut Rakernas, Rapat Kerja Nasional KPI se-Indonesia, dan saya berada di Semarang, di Magelang, ketemu Papi Lukas. Papi melihat kondisi saya, merasa prihatin. Saya ditahan untuk berobat mata saya. Nah, di situ belum ada jawaban. Itu bulan Agustus. Saya sudah berdoa terus-menerus, belum ada titik harapan apa-apa untuk saya pergi ke sini, untuk dana, untuk membayar, karena sangat mahal. Satu orang 55 juta. Jadi bersama istri saya 110 juta. Nah, itu hanya untuk bayar pesawat. Nah, pada bulan Agustus awal sampai pertengahan minggu ketiga, baru di situ ada titik temu. Anak saya telepon, anak saya yang laki telepon, "Pah, doakan saya ketemu orang Rusia. Dia minta diuruskan perusahaan." Karena oke, saya doakan, Nak. Saya belum mengerti kalau ini cara Tuhan untuk membuat saya berada di Israel ini. Nah, setelah itu orang Rusia itu minta dicarikan tanah. Setelah surat-surat perusahaannya selesai diurusin anak saya, minta disurat untuk mencarikan tanah, dia mau bikin kantor. Nah, di sini saya mulai tergerak saya. Mungkin ini Tuhan, Bapak Yahweh akan membuka jalan. Karena anak saya gajinya berapa? Cuma 4.700.000 sebulan. Gak mungkin bisa biayai saya sama istri saya untuk pergi ke Israel. Jadi saya berdoa buat anak saya supaya Bapak Yahweh buka jalan, masa depannya dibukakan oleh Tuhan. Dan melalui orang Rusia ini, Bapak yang memberkati anak saya. Jadi anak saya, singkat cerita, dia berhasil mencarikan tanah, dan karena tidak pengalaman sebagai broker, dia bilang sama kakak perempuannya, anak saya yang paling besar, si Angie. Nah, Leon berdua, nah Angie akhirnya mengait, membawa temannya yang pengalaman sebagai broker di Bali sana, karena dia sudah beberapa kali orang ini sebagai broker. Nah, tetapi justru karena membawa temannya ini,
wanita ini dia membawa 2 orang, ini punya tim 2 orang, laki-laki dua-duanya. Ya, nah singkat cerita setelah ketemu deal 5 orang sebagai broker, nanti fee-nya akan dibagi 5 orang, sudah ditandatanganin semuanya deal, ya kan. Tapi ketika melihat bahwa orang Rusia ini berduit, seorang pengusaha hebat dari Rusia, nah 2 orang ini bikin ulah. Anak-anak saya diancam, bahkan mau dibunuh. Bahkan anak-anak saya fee-nya Leon itu mau dihilangkan, mau diambil sama dia, dan dia memperkenalkan owner tapi sebetulnya bukan owner. Nah, terjadi konflik Bapak Ibu di situ. Nah, saya berdoa mati-matian, saya puasa setiap minggu, saya puasa sampai pada hari ini saya masih tetap melakukan hal itu. Nah, singkat cerita, Bapak Yahweh singkapkan semua hati jahat orang-orang 2 ini. Laki-laki ini yang saya beri nama Delon, itu DL itu, dan itu AL ya, AD ya, itu dia ingin merebut fee anak saya ya. Dia jahat dan dia mengancam anak saya, tapi anak saya nggak takut ya karena diancam. Nah, singkat cerita, setelah terjadi kontrak kerja dan ditandatangani oleh notaris, dan harga semua deal, masalah akses jalan ya juga menjadi masalah. Nah, anak saya diancam lagi sama anak ini. Nah, akhirnya Angie bilang sama, telepon Papi Hari. Nah, Papi Hari itu adik ipar saya, dia adik istri saya, dia jenderal. Nah, lalu coba telepon buka HP-mu, buka loudspeaker-mu. Orang itu ada di situ, ada. Nah, adik ipar saya berkata, jangan kamu sentuh anak saya. Kalau kamu sentuh, kamu akan bayar mahal. Nah, ketika mendengar itu, 2 orang ini keder. Nah, dia duduk, wajahnya pucat. Sejak itu dia tidak mengganggu anak saya lagi. Nah, akhirnya akses jalan ini menjadi masalah juga. Karena setelah deal harga dan tanah itu dibeli sekian puluh miliar, bahkan lebih dari 100 miliar, anak saya bagian fee. Nah, orang ini juga jahat ya Bapak Ibu. Nah, tetapi orang yang dibilang owner tadi, dia dia seorang pemangku, dia hatinya baik dan dia punya kontribusi untuk mensukseskan akses jalan ini. Karena harus butuh akses jalan 3 arah atau 300 juta. Nah, pasaran di sana hanya 1 miliar 100 juta. Itu dibeli 9 miliar. Ya, ditawar oleh anak saya. Jadi semua yang kerja itu anak saya, bukan mereka. Mereka cuma ngekor saja, tapi mereka jahat hatinya. Nah, tapi 2 orang ini bikin ulah kepada pemilik tanah bahwa ngomong dia sama orang Rusia ini, sama PT Alex Villa ini, grup Alex Villa ini, bahwa harga itu bukan 9 miliar tapi 20 miliar. Akhirnya orang-orang Rusia itu marah dan hampir saja dibatalkan. Ya, anak saya akhirnya menyelesaikan dan mendatangi owner itu, bapak yang punya tanah itu, bahwa bapak itu juga tidak tahu bahwa ini ulahnya 2 orang ini. Nah, akhirnya deal 9 miliar Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya kebongkar kejahatan-kejahatan kedua orang ini yang ingin menyingkirkan anak saya. Nah, akhirnya terjadi kontrak kerja dan dibayar DP 100 juta. Tapi nggak cukup dari situ, karena pekerjaan ini bisa batal kapan saja, di mana saja. Nah, saya tetap berdoa dan berdoa. Nah, karena saya tahu tanggal 31 bulan 10 Oktober itu harus menyerahkan paspor, pendaftaran ditutup. Sementara saya sudah tanggal 20 Oktober belum ada titik temu, belum ada berita yang menggembirakan. Saya berdoa mati-matian, malam hari saya berdoa menangis di kaki Tuhan. Waktu saya berdoa, roh saya melihat, saya ingat korbannya Papi tentang Elia. Saya nggak ingat judulnya apa, tapi tentang Israel, tentang Elia, di mana Elia menangis ketika Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Babilonia, oleh Raja Nebukadnezar. Saya ingat itu, saya menangis seperti itu. Kata istri saya berdoa sampai 3 jam. Kata istri saya menangis, Tuhan, kalau memang Engkau bawa kami ke Israel, saya akan pergi ke Israel. Setelah selesai berdoa, saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Nah, saya menangis seperti apa yang Elia menangis itu. Karena saya ingat Papi khotbah tentang itu. Saya nggak ngerti kenapa saya waktu berdoa kok roh saya menangkap itu. Nah, setelah itu saya minta supaya Tuhan undurkan pendaftaran. Karena kalau tanggal 31 saya tidak bisa ikut ke Israel. Karena belum ada paspor, belum ada uang, belum tersedia. Nah, 2 hari kemudian anak Elizabeth menelpon istri saya bahwa
pendaftaran diundur sampai 10 November. Pak, doamu dijawab, diundur 10 November. Saya melompat kegirangan karena roh saya menangkap. Saya pergi ke Israel. Lesana haba Yerusalem kan jahiroson. Saya katakan terus seperti itu. Nah, singkat cerita, tanggal 31 pun gak ada berita apa-apa. Saya tetap berdoa 4 kali sehari. Berdoa tetap tidak pernah saya tinggalkan, dan saya tetap katakan lesana haba Yerusalem kan jahiroson. Tanggal 1 November tahun 2023 menjadi tahun yang tidak bisa saya lupakan dan bulan yang tidak saya lupakan dalam hidup saya. Jam 4 sore setelah saya habis berdoa siang, saya berdoa, saya tidur karena ngantuk, karena malam kan saya berdoa sampai pagi saya berdoa, sakarit berdoa, minha berdoa, ma'arif berdoa. Nah, saya tidur jam 4 sore saya dibangunin istri saya. Pak, bangun Pak. Ya kan, kamu doamu dijawab. Uang sudah ditransfer. Anakmu baru telepon saya, saya kaget, saya melompat, ya kan. Yahweh dahsyat. Saya bilang gitu. Saya langsung lari ke kamar mandi. Saya mandi, saya sambil bernyanyi, Yahweh ku dahsyat, berkuasa di seluruh bumi. Saya nggak tahu sabunan apa enggak, saya juga udah lupa. Selesai itu saya anduan, saya telepon anak Jameson dan anak Elizabeth bahwa uang sudah ada, dan hari itu juga anak saya transfer untuk pembayaran, Bapak Ibu. Tapi saya diingatkan, Pak Atin harus cepat ngurus paspor. Ya, saya besok akan ngurus paspor. Nah, paspor juga bermasalah karena istriku nggak punya akte lahir. Terus kakak saya juga hilang. Ya, jadi semuanya tidak siap untuk itu. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Bapak Yahweh. Anak saya kan biasa ngurusin kerjanya orang-orang asing itu tentang paspor ke imigrasi. Dia punya teman di imigrasi menjamin itu semua. Tapi tidak bisa diurus di Bali, harus diurus di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur, di kota Banyuwangi. Nah, besoknya saya pergi ke Banyuwangi, saya berdoa ke Banyuwangi. Ya, dan di dalam perjalanan saya berdoa, Tuhan, berikan cuaca yang baik, penyeberangan berjalan lancar semuanya. Dan Bapak Yahweh menjawab doa saya. Itu namanya kapal, tidak ada goyang sedetik pun, tidak ada. Dia jalan seperti saya berjalan di atas aspal. Ya, tidak ada goyang, tidak ada angin. Dan sampai di Banyuwangi, dan itu tidak jauh, saya ngurus paspor sangat cepat. Ya, tidak ada setengah jam semuanya selesai. Saya balik lagi ke Bali, juga naik kapal, dan semuanya juga berjalan dengan lancar. Namun ada yang istimewa di sini, Bapak Ibu. Setelah semuanya berhasil, ya kan, itu masalah pembagian fee. Si orang tadi yang pemangku tadi, dia minta untuk diberi fee. Dia harus dipotong, anak saya 30 juta per orang. Anak saya tidak bisa memberikan karena Leon itu anaknya rasional, dia tidak mau, dan saya diberitahu. Akhirnya anak saya kasih nasihat, saya bacakan firman Tuhan, bagilah berkatmu nak, dengan kasih, bukan dengan sombong, dengan apa. Karena orang itu juga berbuat baik. Angie juga terima, akhirnya Leon juga terima. Saya percaya Tuhan akan kembalikan dan memberikan berkat kamu lebih besar. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Besok paginya, malam itu juga anak saya menerima, dia berikan 30 juta kepada orang itu. Jadi 60 juta anak dua. Besok paginya, jam 9 pagi, saya ditelepon anak saya. Papa ingat apa yang Papa katakan semalam. Itu notaris, ngirim saya uang. Katanya uang honornya dipotong 10% untuk saya. 50 juta notaris itu mengirimkan uang buat anak saya dan Leon, anak dua-duanya. Pertanyaan terbesarnya, siapa yang menggerakkan notaris itu? Kok dia membagi uangnya 50 juta dari gajinya 500 juta, 10%, Bapak Ibu. Paginya langsung dijawab oleh Bapak Yahweh. Ya, seperti itu. Jadi kalau bukan Bapak Yahweh yang menggerakkan hati notaris itu, karena notaris itu kan tidak dikenal oleh anak saya. Anak saya nggak kenal soal notaris. Notaris itu bertanya, kamu orang gereja ya, Dek? Iya. Gereja mana? Saya pengagung Yahweh. Dia bilang, oh pantas, dia bilang seperti itu. Nah, sejak itulah semua urusan lancar, paspor bisa saya urus, paspor bisa saya serahkan tepat waktu sebelum akhir kepada anak Elizabeth, dan Bapak Yahweh membawa saya ke tempat ini, ke tanah perjanjian ini, ke Israel ini. Saya hanya melakukan the law of attraction. Saya tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya uang, karena saya tidak bekerja sejak tahun 2017. Saya memutuskan keluar dari dunia film, melayani Bapak Yahweh 100%.
dengan the law of attraction atau hukum Loa itu, saya berangkat ke Israel. Tuhan sediakan semuanya. Saya bisa beli oleh-oleh, saya bisa bawakan anak-anak saya oleh-oleh, makanan-makanan kurma yang terkenal, wine yang terkenal, madu yang terkenal dari Israel, bahkan minyak zaitun yang terkenal. Puji nama Yahweh. Saya punya pesan, I have message what you all of in here. Ya, semua masalah, segala sesuatu, jika dengan berkat Bapak Yahweh, segalanya akan berakhir dengan indah. Selamat melakukan the law of attraction. Hari ini saya sudah membuktikan, ini yang kedua kali saya melakukan the law of attraction. Yang pertama, lengan saya diponis lumpuh, dan dengan the law of attraction, hukum Loa, saya sembuh total. Dan ini yang kedua kali. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba dan mempraktekkan the law of attraction atau hukum Loa. Bapak Yahweh mencatat memberkati. Toda Raba, Air Top, Yahweh Elohim, Besem Yeshua Hamasya Warwa Kodes. Haleluya. Amin.